insya Allah tanggal 21 Februari 2025 Ba'da Jumat, warga masyarakat Kota Payakumbuh 50 kota berniat melaksanakan tasyakuran kemenangan Gaza. Laika tibu Bapak Ibu kira-kira bisa ada. Laika kita ramian kira-kira bisa ada. Insyaallah. Iya hadirlah kita sama Bapak Ibu. Termasuk subuh kini melalui kajian subuh berjamaah kini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita bersama hadir nanti. Dan sebagai tema kajian kita, Bapak Ibu, ambo ingin menyampaikan tausiah subuh kini alasan kenapa kita membela Palestina. Apa sebabnya atau alasannya kita membela Palestina? Pertama, banyak darah yang tumpah di Palestina. Banyak nyawa-nyawa yang melayang di Palestina. Jangankan kita melihat dari tahun 67 sampai tahun 2025 ini, khusus terhadap terjadinya perang, yakni berawal pada tanggal 7 Oktober 2023 sampai terjadinya gencatan senjata 1 bulan terakhir, lebih kurang dalam waktu kurun 15 bulan, saudara-saudara muslim kita di Palestina yang terbunuh lebih dari 58.000 orang. Yang luka-luka, yang cedera, yang cacat fisiknya lebih dari 100.000 orang. Dan yang banyak meninggal ataupun cedera tersebut adalah anak-anak dan wanita. Belum lagi kerusakan yang lain. Lebih dari 1.200 masjid yang dihancurkan oleh Zionis Israel dalam penyerangan 15 bulan terakhir. 80% rumah-rumah warga di Gaza Palestina luluh lantak rata dengan tanah. Kampus-kampus, universitas, madrasah, sekolah-sekolah dihancurkan. 24 rumah sakit di Gaza hancur. Sebanyak 84 puskesmas, 114 klinik ludes sama rata dengan tanah. 2 juta jiwa saudara muslim kita, mereka dalam keadaan hidup terlunta karena tak ada lagi rumah yang akan mereka tempati. Sedang jamaah rahimahullah, dalam syariat agama kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman adalah bersaudara. Bagaimana persaudaraan di dalam Islam? Yakni al-mu'minuna kal jasadu wahid. Perumpamaan persaudaraan di dalam Islam seperti satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain juga merasakan sakit. Apabila yang satu bersedih, yang lain juga merasakan bersedih. Apabila yang satu menderita, yang lain juga menderita. Maka ketika saudara kita sakit di bumi Anbiya Palestina, maka kita yang berada di 50 kota di Sumatera Barat ataupun di Indonesia, yakni juga merasakan sakit. Ketika Donald Trump menyarankan warga Gaza 2 juta orang untuk migrasi ke Indonesia, kita sambut seruan Donald Trump. Jangankan 2 juta jiwa, 2,5 juta jiwa penduduk Gaza dengan hati yang terbuka.
dengan jiwa yang bersih, dengan tangan terbuka, wajah yang jernih, kita sambut saudara kita di sini. Mau kita nerima, tidak ada masalah bagi kita. Mereka saudara kita. Tapi saudara awak di Palestina, mereka tidak buah kemari. Baduh, mereka merasa tanggung jawab besar untuk menjaga tanah Anbiya Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu, kesedihan, derita, kesusahan, kepayahan saudara kita di sana juga adalah kesusahan dan kesedihan kita. Masya Allah, ada peristiwa yang sangat indah dalam sejarah Islam. Yang pertama, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ada peristiwa di pasar Bani Qunaiqa di Madinah. Ada 3 suku besar dari orang-orang Yahudi. 1 Bani Quraiza, 2 Bani Nadir, yang ketiga Bani Qunaiqa. Ini suku-suku besar orang Yahudi. Di Bani Qunaiqa ada seorang wanita muslimah yang sedang berbelanja di pasar Bani Qunaiqa. Ketika sedang berbelanja, wanita muslimah tersebut menunduk untuk mengambil barang belanja nanti balik. Dasar orang Yahudi sangat benci dengan kaum muslimin, sehingga yang dia lakukan terhadap wanita muslimah ini, baju dengan jilbab wanita muslimah dikubik, dengan diikat antara jubah dengan jilbab. Kemudian setelah menunduk mengambil barang belanjaan tersebut, wanita muslimah tadi berdiri. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Tersingkaplah betis dari wanita muslimah ini. Sikap orang Yahudi setelah melecehkan, menghinakan wanita muslimah, senang hatinya, galak-galaknya, kepuasan. Jadi orang Yahudi kalau bisa menyusahkan umat Islam, senang hatinya tuh, puih batinnya, gembiranya. Kemudian kepuasan hatinya tersebut dilampiaskan dengan kegembiraan yang luar biasa. Ada pemuda Islam di sana melihat ada saudarinya yang dilecehkan kehormatannya, yakni dengan cara mengungkap aurat sehingga nampak betis wanita muslimah ini. Tidak mau terima pemuda muslim tadi, dia bela saudaranya. Kemudian sampailah dikeroyok pemuda muslim ini oleh orang-orang Yahudi yang berada di pasar Bani Qunaiqa. Memang Yahudi sukanya, beraninya suka keroyokan. Kalau tidak keroyokan, dia pernah kita. Samu mode kini, ya kan, menyerang Gaza itu dengan keroyokan. Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan 145 negara menyerang Gaza dalam kurun waktu 15 bulan. Alhamdulillah, saudara kita di Palestina dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, sampai dikeroyoklah pemuda muslim tadi. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nan acok kita kaji Pak, nan acok kita bahas Bu. Atau ketika Rasulullah pai sholat diludahi oleh orang Yahudi, kemudian Rasulullah memaafkan. Dan ini adalah yakni akhlak Rasulullah, betul. Ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, ditawarkan oleh malaikat penjaga bukit Taif untuk bukit Taif ini diangkat dan dihancurkan negeri Taif. Rasulullah mengatakan, tidak usah malaikat, bisa jadi dari anak cucu keturunan
warga Taif ini nanti lahir para ulama, lahir orang-orang soleh. Alhamdulillah 1,5 bulan yang lalu kami berangkat umrah dan kami datang ke Taif. Masya Allah, di negeri Taif luar biasa, banyak ulama-ulama lahir di sana. Insya Allah ini pasti dengan doa Rasulullah dulu. Ketika dimaafkan oleh Rasulullah, tidak usah oleh malaikat. Ini adalah akhlak Rasulullah. Betul. Tapi ketika terjadi, yakni pelecehan wanita muslimah, kemudian apa sikap Rasulullah untuk membela wanita muslimah yang dilecehkan di pasar Bani Quraidah? Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapkan pasukan, kita gempur orang-orang Yahudi, kita serang orang-orang Yahudi, bahkan kita usir orang-orang Yahudi di pasar Bani Quraidah. Tidak boleh lagi mereka untuk tinggal di Madinah ini, kita usir mereka semua. Ini pun juga adalah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di kita, Bu, ibarat masak loh. Nan suku kita mani-mani saja, ya kan? Ini baru kalama sambal loh. Aduh lo masuk ambil randang, tidak ada dia lah doa kira-kira kok. Le cocok rasanya, tidak cocok loh. Santannya iyo, ya kan? Bumbunya iyo, ladonya dimasuk loh. Lama jadi randang waktu itu. Sidang jamaah rahimahullah, jadi akhlak Rasulullah sebagai uswatun hasanah seluruh aspek kehidupan Rasulullah, yakni fi'liyah, qauliyah, takririyah, perbuatan Rasul, ucapan Rasul, persetujuan Rasul adalah sunnah dan kita ikuti. Dan Rasulullah begitulah cara Rasulullah dalam membela saudari muslimah kita yang dilecehkan di pasar Bani Quraidah. Sidang jamaah rahimakumullah, satu lagi kami ingin mengangkat kisah seorang khalifah di dinasti Abbasiyah yang bernama Mu'tasim Billah. Ibu-ibu apa-apa, dalam Islam sangat banyak sejarah yang luar biasa menceritakan tentang kepedulian, tentang kasih sayang, tentang cinta yang sangat-sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu kisah yang sangat monumental, kisah yang sangat heroik yang terjadi dalam sejarah Islam di zaman kepemimpinan Mu'tasim Billah di dinasti Abbasiyah, dicatat dengan tinta emas di dalam Islam, ditulis dalam kitab yakni Al-Kabir fi At-Tarikh karya Imam Ibnu Al-Athir. Bagaimana kisah yang sangat monumental ini Bapak dan Ibu? Pada tahun 837 Masehi, yakni ketika itu ada seorang wanita muslimah yang berada di Amuriah. Amuriah itu salah satu daerah di ujung negara Turki sekarang ini, sudah perbatasan dengan Cina. Ya, sementara pusat kekhalifahan Islam waktu itu di dinasti Abbasiyah berada di Baghdad atau sekarang ini di Irak. Antara Turki dengan Irak bukan dekat jaraknya Bapak dan Ibu, ribuan kilometer. Dan ketika itu yakni tentara-tentara Romawi melecehkan satu orang kehormatan wanita muslimah. Tentara-tentara Romawi yang beragama
agama Nasrani pada masa itu melecehkan kehormatan wanita muslimah. Dan wanita muslimah ini, dia adalah seorang budak, memanggil nama khalifah. Wa mu'tasimah, wa mu'tasimah. Kok cara kita no? Wahai mu'tasim billah, wahai mu'tasim billah. Karena yang berteriak di Amuria, di ujung perbatasan Turki, khalifah berada di Baghdad. Kecil orang-orang Romawi, apa itu? Galak gadang mereka. Betul. Nah, kadang-kadang di khalifah kalian itu doh. Jeritan kalian, tangisan kalian, petitan kalian, nggak kata danga di mutasim bila kalian tuh doh. Lagi pula, kalaupun terdengar dan sampai berita kamu ini dilecehkan di sini, badan negerinya begitu jauh, mana mungkin khalifah kalian itu akan datang menolong kamu ke Amuria, ke negeri yang begitu jauh ini? Tidak akan ada, akan datang Mu'tasim Billah itu ke sini. Tapi ada seorang pemuda melihat wanita muslimah dilecehkan, dia pacu kudanya, pergi dia ke Baghdad, dia temui Mu'tasim Billah, dan di hadapan Mu'tasim Billah dia katakan, wahai khalifah, wahai Mu'tasim Billah, rakyat engkau, saudari engkau menjerit di Amuria, dilecehkan kehormatannya, dan dia menyebut nama engkau, wahai khalifah. Saya datang menyampaikan kabar berita ini, bertanya kepada engkau, apa sikap engkau, wahai khalifah? Kira-kira banyak gitu apa ibu? Kok gitulah di zaman kini? Sabar sih lah. Islam tuh bacalah Quran, banyak ayat-ayat tentang sabar dalam Quran. 91 ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sabar, perintah bersabar, keutamaan bersabar, bahkan kisah orang-orang terdahulu yang sabar. Nah, pernahkah kalian membaca kisah orang dahulu yang sabar? Sabar silah, carilah orang dulu, sabar silah. Barangkali kita akan berpikiran seperti itu. Tapi Mu'tasim Billah tidak demikian. Mendengar ada satu orang rakyatnya, saudarinya dilecehkan, apa sikap Mu'tasim Billah? Wahai pasukanku, wahai para mujahidin, wahai para prajurit-prajuritku, maka siapkan pasukan perang, siapkan persenjataan perang, siapkan kendaraan perang kita. Kita serang Romawi, kita bela saudari kita. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, diceritakan dalam sejarah, pasukan yang dikirim oleh Mu'tasim Billah ujungnya sudah sampai di Amuria, ekornya masih berada di Baghdad. Ujungnya tiba di Amuria di Turki. Awalnya pasukan yang ujungnya, tapi yang kawan-kawan yang lain masih ada di Baghdad. Tidak tanggung-tanggung dong. Barakah banyaknya pasukan yang dikirim untuk menjaga kehormatan satu orang wanita muslimah. Maka Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, rasa persaudaraan yang dicontohkan baginda Nabi SAW ketika menjaga kehormatan wanita muslimah, yang dicontohkan oleh Khalifah Mu'tasim Billah. Dan di zaman sekarang umat Islam mereka menunjukkan, yakni persaudaraan satu tubuh itu. Setuju Bapak Ibu? Ini alasan yang pertama. Yang kedua, alasan kita menolong saudara kita di Gaza adalah di sana Bu ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Sidang jamaah rahimakumullah, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 1966 Masjidil Aqsa dibakar.
kiblat pertama umat Islam, yakni tempat Isra dan Mi'rajnya Sayyidina wa Maulana wa Habibana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibakar. Sidang jamaah rahimakumullah, siapa yang membakar Ustaz? Yakni warga keturunan Australia berkebangsaan Yahudi. Dia membakar Masjid Al-Aqsa yang bernama Michael Dennis Rohan namanya. Michael Dennis Rohan bersama komplotan-komplotannya membakar Masjid Al-Aqsa. Sehingga akibat pembakaran tersebut, Kubah Penahu Al-Quds, mimbar Penahu Al-Quds, yakni Salahuddin Al-Ayyubi, ikut terbakar. Masjid Umar bin Khattab ikut terbakar. Bahkan tempat mihrabnya Nabi Zakaria yang ada di Masjid Aqsa ikut terbakar. 48 jendela-jendela dan pintu Masjid Aqsa yakni ikut terbakar. Maqam Al-Arba'in ikut terbakar. Dampak pembakaran ini banyak menghanguskan, yakni apakah mihrab atau mimbar ataupun jendela ataupun pintu yang ada di Masjid Aqsa. Ketika itu Bapak dan Ibu, Perdana Menteri Israel namanya adalah Golda Meir, seorang wanita, Perdana Menteri pertama Israel yang wanita, dan beliau adalah Perdana Menteri yang keempat di Israel, termasuk salah seorang deklarator dari 24 orang Yahudi yang berdirinya negara Israel. Salah satunya adalah Golda Meir ini. Ketika begitu besarnya dampak yang diakibatkan kehancuran Masjid Aqsa karena dibakar oleh orang Yahudi, oleh Michael dan Rohan tadi, apa kata Golda Meir sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin tertinggi Israel? Saya ketakutan, saya menggigil, bahkan saya mendemam, wajah saya pucat, keringat dingin saya keluar. Bahkan semalaman saya tidak mau tidur, tidak mau sekejap mata pun mata ini untuk tidur. Apa sebab? Karena Masjid Aqsa telah dibakar oleh orang Yahudi. Disebabkan ini, maka umat Islam di seluruh dunia, mereka akan bangkit, mereka akan bersatu padu. Besok pagi Israel akan lumat rata dengan panah, akan habis semuanya. Sebab apa? Umat Islam di seluruh dunia tidak akan terima disebabkan Al-Aqsa ini dibakar. Pasukan-pasukan perang, kaum militer negara-negara Islam, organisasi konvensi Islam, bahkan tentara-tentara yang ada di negara-negara Islam, lengkap dengan senjata-senjata perang mereka, kendaraan-kendaraan perang mereka, mereka tidak akan terima, mereka akan membalas akibat Masjid Aqsa dibakar. Pasukan-pasukan perang besok akan hadir untuk menghancurkan Israel, dan wassalam untuk Israel, wassalam ilal liqa untuk Israel. Menggigil Golda Meir Bapak Ibu, ucap keluar keringat dinginnya. Tidak tentu lagi apa yang harus dia perbuat, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keesokan paginya, kecemasan, kekhawatirannya tidak ada yang terjadi satupun. Sampai siang, sampai sore, tidak ada pasukan-pasukan Islam. Padahal yang dibakar adalah Masjid Aqsa.
Kiblat pertama umat Islam yang dibakar adalah tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi SAW. Tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang suci, rumah Allah nomor 2 dibangun di muka bumi ini sesudah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Ternyata umat Islam dunia, para tentara-tentara negara Muslim diam, tidak ada berkutik sedikit pun. Lah pagi hari tidak ada jodoh, lah siang tidak ada jodoh, lah sore juga diam. Maka keesokan harinya langsung Damir kumpulkan pasukan perangnya dan langsung mengatakan kepada pasukan-pasukan perang Damir, wahai masyarakat Israel, wahai orang-orang Yahudi, wahai militer Israel, sekaranglah masanya untuk kita bangkit bersama menghancurkan Palestina. Inilah momen tepat bagi kita untuk kita melumatkan Palestina. Bilanglah oleh kalian apa yang akan kalian buat. Kalian bunuh rakyatnya, kalian lampas tanahnya, kalian hancurkan tanam-tanamannya, kalian perkosa wanitanya, kalian tumpahkan darah-darahnya. Silahkan, tafadhol alias please, berbuatlah oleh kalian apa maunya kalian. Sebab apa? Tidak akan ada mereka akan membela saudaranya. Tidak akan ada mereka akan peduli dengan saudaranya. Jangankan darah-darah rakyat Palestina, jangankan rumah-rumah rakyat Palestina, jangankan tanam-tanamannya, rumah Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia dibakar, mereka diam. Inilah masanya Yahudi bangkit menguasai dunia. Allahu Akbar. Itu tahun 69 sampai kini ayo nak berhenti dah dijajah tarik, ya kan? Maka sampai kapan kita tertidur dalam lelap-lelap panjang kita? Padahal Bapak Ibu, kalau buka balik kepada sirah nubuwah, sejarah kenabian, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah, ya, diangkat oleh Allah sebagai Rasul yang turunnya firman Allah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian Rasulullah berselimut. Yaitu apa ayat yang kedua turun? Ya ayyuhal mudatsir kum fanzir wa rabbaka fakabbir. Wahai umat Islam, ibarat kata Allah ini, jangan lagi kalian berselimut, bangun kalian lagi, bangkit kalian dari tidur-tidur kalian, jangan lagi kalian masih terlelap dalam tidur panjang kalian. Ya wahai orang-orang berselimut, ya ya mudatsir kum fanzir, bangkit, dan saatnya hari ini melalui gerakan subuh berjamaah ini, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita berkeliling setiap subuh Ahad terutama, ya Bu, berkeliling membangun semangat di antara kaum muslimin, menjalin kekuatan di tengah-tengah umat agar kaum muslimin bangkit. Dan apa kata orang Yahudi, Bapak Ibu? Biasanya Ustaz Nuacuk menyampaikan, atau Ustaz Sabir, orang Yahudi belum akan takut kepada umat Islam sebelum sholat subuh mereka seperti sholat Jumat mereka. Ya, sebelum sholat subuh mereka seperti sholat Jumat mereka. Model banyaknya kaum muslimin pada Jumat, model itu puluh rabinya sholat subuh, maka baru camai orang Yahudi. Adik kita saatnya kita bangkit bersama, kita berjuang bersama. Awak buik camai orang Yahudi itu dengan bagaimana caranya? Kita awali dari gerakan sholat subuh berjamaah. Lihatlah negara-negara yang sukses, Islam bangkit di negara tersebut diawali dari sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu, kalau kita ingin mencari kuat
kuantitas bara jumlahnya umat Islam, caliklah di hari raya. Ya kan? Hari raya umat Islam kalau apa sholat Id seketik atau banyak Pak Ibu? Iya banyak nampak di kita umat Islam lah. Iya, itulah kuantitas umat Islam. Tapi kalau mau melihat kualitas umat Islam, lihatlah di waktu subuh seberapa banyak umat Islam ini pergi sholat subuh mereka berjamaah di masjid di awal waktu, lalu mereka masjid sholat subuhnya. Itulah kualitas dari umat Islam. Bapak Ibu, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dengan harapan dari lubuk hati yang paling dalam kami mengajak Bapak Ibu, terutama dari kami sendiri, mari sama-sama kita tumbuhkan semangat keislaman kita, semangat ibadah kita, semangat cinta dengan agama Allah, semangat cinta dengan kejayaan Islam dan kaum muslimin, dengan cara kita selalu semarakkan gerakan sholat subuh berjamaah kita. Dari masjid jihad melebar kita terus ke masjid-masjid tetangga, dari kampung kita Batu Nalimo menyebar terus, kita ramaikan dan terus kita ramaikan. Mudahan dengan pertolongan Allah, nasr minallah fathun qarib, dalam waktu dekat ini semoga insyaallah Kabupaten 50 kota Payakumbuh, gerakan subuh berjamaah semakin hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampung, dan insyaallah subuh berjamaah sama ramainya dengan sholat Jumat kita. Disitulah awal kebangkitan Islam, awal kemenangan kita kaum muslimin. Terima kasih atas perhatian. Apabila ada khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.